kalau lo mau bawa nih, kalau lo mau bawa dunia imajinasi lo yang Islam itu ke dalam Alkitab, nggak bakal bisa, karena di dalam Islam itu dia tidak mengenal roh. Allah itu tidak punya roh, tapi sebenarnya Allah SWT itu punya roh, dan gue bisa buktikan. Ya memang, saya bilang tidak punya roh. Di dalam Islam, Allah SWT itu punya roh. Gue bisa buktikan. Kita ini kan juga. Kalau roh di dalam kalau SWT itu bukan ciptaan. Kalau di dalam Islam, kalau lo paham Islam, memang lo tahu. Karena Allah memang bukan ciptaan. Ya, sekarang pertanyaannya, apakah roh yang ada pada Allah SWT itu ciptaan atau bukan? Gue bicara tentang roh ya. Enggak ada ciptaan yang namanya di dalam satu kesatuan dengan Allah itu enggak ada ciptaan. Itu intinya. Enggak ada ciptaan. Tetapi kenapa tafsir menyatakan bahwa roh itu adalah ciptaan? Ya roh apa dulu? Rohul Kudus, malaikat. Rohul Kudus, malaikat. Ya rohnya untuk ke manusia namanya roh Tuhan, roh Tuhan inilah yang ke manusia itu ciptaan. Kalau dikatakan Roh Kudus adalah ciptaan, berarti yang menghidupkan daripada Isa Al-Masih adalah ciptaan daripada Allah SWT. Maksudnya? Ya, Roh Kudus iya ciptaan. Makanya Roh Kudus ciptaan kan ya? Roh Kudus ciptaan. Ya malaikat dia. Malaikat. Oke. Kenapa dikatakan Roh Kuduslah yang akan memberikan anak kepada Maryam? Kalau dia ciptaan, berarti ciptaan memberikan kehidupan di dalam diri rahim Maria. Dia Maria. Ya. Berarti, dengan firman Tuhan, kekuasaan Tuhan itu bisa. Berarti musyrik dong. Kenapa musyrik? Loh, Roh Kudus yang ada ciptaan, Rohul Kudus yang ada ciptaan menurut Islam, itu dia bisa memberikan anak kepada Maryam. Iya, bisa anak berupa sperma. Mungkin dia menciptakan, Tuhan menciptakan. Firman menciptakan itu berupa sperma seperti pendalaman kemarin. Surah 19 ayat 16-19 dikatakan Rohul Kuduslah yang memberikan anak kepada Maryam. Iya, bukan Allah SWT. Kemasan. Ya, iya memang. Ya, Rohul Kudus ya. Kita bicara Rohul Kudus ya. Iya. Siapa bilang malaikat? Rohul Kudus bukan malaikat. Nanti gue buktikan. Loh, bagi saya, kita buktikan aja Rohul Kudus. Kalau belum kayak bagi sesuai Islam, dengan Islam. Gue membuktikan sesuai dengan Islam. Rohul Kudus bukan malaikat. Iya, coba. Ya. Karena di hadis Anda dikatakan Jibril malaikat. Saya berpegangan, kita berpegangan ya. Kita berpegangan di Al-Qur'an dulu. Keluarkan dulu Al-Qur'annya. Ya. Surah 19 16 sampai 19. Surah Maryam 16 sampai 19. Keluarkan dulu. Ya. Tolong Al-Bulanda. Coba surah Maryam ayat 16 sampai 19. Itulah kenapa gua harus ngajarin lo secara Islam biar lo nangkep. Bentar ya. Mau buka apa Qurano atau Maryam yang Qurano bisa, yang lain bisa. 16 sampai 19 kita lihat. Bahwa Rohul Kudus lah yang memberikan anak kepada Maryam, bukan Allah SWT. Ya dia memang meniupkan roh. Ya. Karena ketika lu bilang ya, ketika lu mengakui bahwa Rohul Kudus lah yang memberikan anak kepada Maryam, berarti apa? Rohul Kudus itu yang ada ciptaan loh. Ayat Anda mengatakan memberikan anak. Malaikat itu adalah ciptaan, malaikat yang diutus ke Maryam. Iya. Nanti kita lihat ya, biar lo bisa nangkep ya. Coba buka bro, surah Maryam 16 sampai 19. Baca pelan-pelan. Ya, bacakan. Dikatakan di situ apa? Dan ceritakanlah Maryam di dalam Al-Quran, yaitu ketika ia menjauhkan diri dari keluarganya ke suatu tempat sebelah timur. Maka ia mengadakan tabir dari mereka, lalu kami mengutus roh kami kepadanya. Hati-hati kalau dibilang Roh Kudus adalah ini surat Maryam yang mana nih? Bentar, saya Maryam juga anunya. Surat Maryam 16 sampai 19 ya. Lalu kami mengutus roh kami kepadanya, ia menjelma di hadapan manusia yang sempurna. Maryam berkata, sesungguhnya aku berlindung daripadamu kepada Tuhan yang Maha Pemurah jika kamu seorang yang bertakwa. Ia maksudnya di sini adalah roh itu ya. Roh itu berkata, sesungguhnya aku ini hanyalah seorang utusan untuk memberimu seorang anak laki-laki yang suci. Jadi kalau lo bilang bahwa
si roh ini menjelma jadi manusia lalu dia memberikan sperma. Wah, kurang ajar lu. Ntar kita lihat. Ntar sampai santai aja. Iya, soalnya roh yang di dalam yang di Quran lo, Maryam itu dia bilang memberikan anak, tapi lu bilang kan dia bisa aja ngasih sperma. Nanti kita lihat. Roh itu berubah jadi sperma karena secara logika Bukan roh berubah jadi sperma. Iya. Ya. Gimana sih? Ketika ia berkata nih, roh itu berkata, sesungguhnya aku ini hanya seorang utusan Tuhanmu untuk memberimu seorang anak laki-laki yang suci. Jadi di ciptaan dia bisa kami Jibril di situ di dalam Al-Qur'an ada tanda huruf Jibril. Itu kan tafsirnya. Jibril tafsirnya. Benar nggak? Jibril datang padanya. Hah? Kalau gue kasih satu hadis yang menyatakan bahwa gimana lo? Ya, tanya siapa dulu. Kan kita lihat lagi zaranya itu hadis mana. Lebih tinggi hadis apa tafsir? Tafsirnya apa dulu? Coba lihat di sini. Kan kita lihat dulu nih. Lebih tinggi hadis apa tafsir? Hadis menyatakan Rohul Kudus dan Jibril itu beda. Ya di Al-Qur'an kalau begitu ya kami berpegangan di Al-Qur'an roh. Al-Quran tidak pernah menyebutkan bahwa Roh Kudus adalah Jibril. Itu hanya tafsir. Ternyata mau bertaruh? Di sini ada nih Roh Kudus ini Jibril ini. Nah, itu kan tafsir. Kata dalam kurung bukan? Kata dalam kurung juga iya. Iya, kata dalam kurung itu artinya apa? Loh. Artinya apa? Ya memang terjemahannya seperti itu. Berarti lo percaya kata dalam kurung itu? Ya percaya karena di Al-Quran ada. Aduh level lo di. Kata dalam kurung itu adalah bahasa tafsir, bukan bahasa Quran. Iya, tapi kan sudah dimasukkan di dalam coba kita buka Quranu.com surah 19 ayat 19 bro Al-Bulanda. Bentar. Ada gak Jibril? Ya, Maryam 19:19. Apakah ada Jibril? Enggak ada Jibril. Iya, kan itu.com itu sudah link, tapi di mana-mana di Al-Quran di Mushaf kita itu ada Jibril di terjemahannya. Intinya di situ. Bukain Quran lo kalau ada kata Jibril. Di terjemahannya Ruhul Kudus. Iya. Bukain di Quran lo kalau ada kata Jibril. Maryam berapa tadi? Maryam 19:19. Lo share Quran lo yang menyatakan bahwa ada kata Jibril. Monggo Adi. Udah dibilang Bani dalam kurung susah juga ngejelasin nih. Ya sama di ayat aja banyak ini kok. Banyak dalam kurungnya juga. Ya kan? Mana kata Jibrilnya? Nggak bisa saya nge-screen. Coba di remove dulu bro. Biar dia share screen katanya. Di Quran dia ada kata Jibril katanya. Monggo. Di Quran di mana-mana ada kok. Di link juga dalam bahasa aslinya aja ada nggak? Kalau yang dalam kurung kan itu sisipan, udah tafsir. Ya, gua kasih tahu ya. Bukan sisipan aja. Oke. Adi, gua kasih tahu Jibril hanya disebut 2 kali di dalam Quran. Surah At-Tarim sama surah Al-Baqarah. Di mana-mana 97-98 sama surah At-Tarim ayat 4. Ini Maryam hanya 2. Dia Jibril berkata sesungguhnya aku adalah utusan Tuhan untuk mempersembahkan hadiah seorang anak laki-laki. Ya Tuhan, Mbak di dalam kurung benar-benar dia Jibril berkata, Jibril dibaca. Buka semua kalau mau buka, kita mau buka, kita mau buka semua dari ayat umpamanya Maryam dari umpamanya ayat 19. Kita mulai dari ayat 15 sampai dengan 20. Bagaimana? Ya. Gitu. Jadi kita kesampingkan dulu ya. Kita mau ngadu dulu kan nih antara Jibril itu lu bilang kan malaikat, tapi gue buktikan kalau Jibril itu bukan malaikat. Kalau di Al-Quran kita cari itu dulu dah. Jibril, berarti kita Jibril. Saya tetap berpegangan sama Jibril. Ya. Kalau gue bilang Jibril itu bukan malaikat dan Quran pun menjelaskan bahwa Jibril malaikat dan roh itu beda, gimana? Kalau ruhinillah
Rohinullah yang dibawa oleh Jibril untuk menciptakan Maryam itu memang berbeda. Ruhinullah. Berarti dia Jibril apa bukan nih? Dan roh yang ditiupkan masuk ke dalam rahimnya Maria itu ya roh dari Allah. Siapa yang bawa meniupkan? itu Rohul Kudus, ya. Rohul Kudus yang bawa. Coba kamu buka. Kita buka dulu sejarah Maryam ini. Buka ya. Di Maryam bukan Rohul Kudus loh namanya itu Ruhinullah. Roh Allah. Ayat keberapanya? Lo lihat dong. Lo lihat dong ayat keberapanya. Loh, kamu kan mau buktikan. Iya. Di ayat 16 sampai 19 itu awalnya apa? Itu roh Allah yang dibawa oleh Roh Kudus. Yang dibawa oleh Roh Kudus. Pak ya, 16 sampai 19. Menceritakan bahwa roh Kudus di situ. Iya, Ruhillah, Roh Allah. Iya, roh Allah kan? Betul nggak sih? Iya. Kami mengutus roh kami. Kami mengutus roh kami. Berarti roh kami itu Jibril. Roh Kudus yang diutus untuk membawakan itu bahwa menceritakan ke Maryam bahwa dia akan hamil. Kami mengutus roh kami. Jadi kami mengutus Jibril. Itu Roh Kudus bukan itu roh. Ruhinullah, bukan Roh Kudus. Bisa baca gak sih? Maka ia mengadakan tabir yang ke-17 ya. Maka ia mengadakan tabir dari mereka. Lalu kami mengutus. Coba baca Al-Qur'annya. Apakah kami? Roh Kudus itu, roh kami itu adalah Roh Kudus. Itu Ruhinullah yang dibawa oleh Roh Kudus. Kami mengutus roh kami itu Roh Kudus atau Roh Allah yang akan ditiupkan ke Maryam. Itu aja dulu deh. Iya, jadi Roh Kudus itu yang memberitakan ke Maryam bahwa dia akan hamil melalui dengan Roh Allah. Kami mengutus roh kami. Kami mengutus roh kami. Nah, kami mengutus roh kami itu apa? Jibril atau Roh Kudus, Rohul Kudus atau roh yang akan ditiupkan ke Maryam. Roh kami itu apakah tulisannya Roh Kudus? Lain kan? Bahasa Jadi Arabnya roh kami itu apa itu? Jadi roh apa? Ya. Jadi di sini yang disebut roh kami ini siapa? Roh Allah. Roh Allah itu siapa? Ya, roh Allah. Roh Allah itu siapa? Jibril atau Roh Kudus? Lain, beda dong. Lain. Roh Kudus adalah Jibril. Jadi yang di sini ada roh Allah ya, bukan Jibril. Yang ayat 17. Yang ayat 17-nya. Maka ia mengadakan tabir yang melindungi dari mereka, lalu kami mengutus. Ini kan yang mengutus roh kami ini Rohul Allah. Rohul Allah atau Jibril nih? Nah, ini Jibril ini, roh kami nih. Roh kami karena dia menjelma di depannya berbentuk manusia sempurna. Ini Jibril ya. Ingat ya, ini Jibril. Lo anggap ini Jibril ya. Ya. Ia berkata, sesungguhnya aku ini hanya seorang utusan Tuhanmu untuk memberimu seorang anak. Berarti Jibril yang akan memberikan anak. Ya, dia yang diutus untuk memberikan anak. Seperti kamu itu minta sesuatu, jadi ojek. Nah, ini Jibril ini ojek. Coba buka surah 66 ayat 12. Siapa yang meniup? Surah 66 ayat 12, siapa yang meniup di situ? Berapa? Surah 66? Ayat 12. Yang meniup siapa? Buka. Bentar dulu, saya cari juga di Quran. Ini ditiupkan ke dalam rahimnya roh ciptaan kami, roh kami. Siapa yang meniup? Siapa yang meniup? Ya dari Tuhan yang niup. Maka kami tiupkan ke dalam rahimnya. Kami ini siapa? Ya kami itu adalah karena Tuhan dan pekerja Tuhan itu malaikat. Saya berbicara berbahasa Alkitab juga ini ya kan. Ada dua yang bekerja. Ya Tuhan sebagai idea dan juga si malaikat Jibril ini yang akan turun. Berarti dengan adanya dua oknum ini berarti dia kami. Berarti Allah dan malaikat bekerja bersama-sama.
Bukan pekerjanya, utusannya. Karena yang dibawa itu Oke. utusannya. Maka kami tiupkan. Siapa? Siapa kami? Kami itu ya dua ini dari Allah terus diutus oleh malaikat. Dari Allah diutus malaikat terus oleh malaikat. Jadi kami ini siapa? Kami ini apakah Allah atau malaikat atau Jibril? Sudah dibilang kalau umpamanya kami, saya berdua sahabat trek budak adalah kami kan. Nah, saya yang datang, tapi tetap ini adalah pekerjaan kita, pekerjaan saya. Berarti yang meniupkan siapa? Yang meniupkan Jibril dong, benar nggak? Roh kami, mana anunya? Iya. Pokoknya Maka kami tiupkan. adalah ruhinullah. Iya. Yang ditiupkan itu. Maka kami tiupkan. Maka kami tiupkan ke dalam rahimnya. Kami ini Jibril kan? Benar dong. Kami tiupkan ini bisa kalau antara kata kami ini antara dua, ya kan? Karena ada Jibril dua atau nih. Allah nih. Jibril yang bawa, Allah dengan perantara Jibril. Tuhan yang meniup Jibril. Jadi yang meniupkan siapa? Jibril atau Allah SWT? Bisa Allah, bisa karena utusannya adalah Jibril, ya tetap bisa dikatakan Allah yang niupkan, bisa yang bawa adalah Jibril. Makanya ngerti gue. Orang kan di sini kan kami meniupkan. Iya. Maka kami tiupkan. Berarti yang meniupkan ada berapa orang sih? Ada berapa entitas? Jibril meniup atau Allah yang meniup nih? Jadi karena kata kami ini adalah malaikat yang diutus untuk membawa rohinullah ke dalam. Siapa yang meniup? Adi yang meniup siapa? Apakah Jibril atau Allah SWT? Allah yang meniupkan tapi dibawa oleh malaikat, bisa jadi. Mana ada di sini kata dibawa oleh malaikat? Katakan maka kami tiupkan. Iya, kami apa itu? Kami itu adalah dua. Kami tiupkan. Berarti siapa yang meniup? Yang meniup siapa, Adi? Yang meniupkan roh Allah itu ditiupkan, malaikat masuk ke dalam roh ciptaan. Roh siapa yang meniupkan, Adi? Apakah Allah SWT atau Jibril? Malaikat ya. Pokoknya kami itu adalah dua. Tuhan yang membuat, bisa dikatakan juga dia menjadi peniupnya. Kemudian dibawa maka kami tiupkan ke dalam rahimnya sebagian dari ruh kami. Iya. Sebagian dari ruh kami. Iya. Berarti di dalam Jibril ada ruhnya Allah juga. Iya, karena Jibril itu kan roh ciptaannya Allah yang dibawa. Siapa yang bilang Jibril itu roh? Yang bilang Jibril itu roh atau cahaya? Jibril itu roh kudus kalau di dalam Islam. Itu Jibril aja. Itu roh atau cahaya? Iya, cahaya itu apa kira? Ada yang bisa ngelihat cahaya ya cahaya. Ada nggak yang bisa lihat bentuk cahaya? Dan roh itu ada bisa lihat. Muhammad ngelihat Jibril. Ya. Karena Jibril kan bisa berubah menjadi manusia, di sini aja kamu bisa lihat. Iya kan? Sekarang dia cahaya apa roh? Iya, malaikat itu dari cahaya. Pertanyaannya, roh kamu bisa lihat, cahaya kamu bisa lihat nggak? Cahaya bisa lihat. Roh kita nggak bisa lihat. Cahaya dari gimana cara ngelihat? Matahari. Anda ngeliat sinar matahari itu ngeliat apa? Bagaimana bentuknya cahaya itu? Cahaya itu terang, nggak bisa kamu lihat. Kan itu kata Anda terang. Terus yang Anda lihat di matahari itu apanya? Loh, saya nggak lihat apa-apa. Yang pastinya terang itu adalah bentuk dari sebuah cahaya. Bulan ada cahayanya, Anda bisa lihat ya? Bintang ada cahayanya, Anda bisa lihat. Apanya? Bintang ada cahaya, Anda bisa lihat ya? Cahaya bintang. Cahaya bintang ya bisa, ibaratnya kalau dia terang ya kita bisa lihat terangnya aja. Nah, tapi kita nggak bisa berpikir bahwa melihat itu bahwa bulan itu bisa kita lihat. Bulan itu adalah cahaya pantulan. Ya, tapi ya, cahaya bisa dilihat. Yang bisa dilihat gelombangnya kali. Gelombangnya. Foton-fotonnya. Kan roh juga. Kali. Nggak boleh potong, papras nggak boleh potong. Nah, kamu bolak-balik terus kamu ini. Yang pasti bolak-balik kami yang ada di sini adalah Rohul Kudus. Ya, gue mau tanya dari tadi kan gue tanya siapa yang meniup. Lu kan nggak bisa memberikan jawaban yang pasti. Lu bilang kami itu adalah
Allah dan Iya, Jibril. dibawakan sudah saya bilang, Ya. Allah dan Siapa yang meniup? dibawakan. Siapa yang meniup? Baca telegram saya. Ku kasih Ya. jawab. Ketika lu bilang adalah Jibril yang meniup, berarti Jibril memberikan sebagian roh dia dong. Ya, rohinullah itu roh Allah, bukan roh Jibril. Di sini Ya dikatakan Allah. ya, coba buka deh yang Qur'anonya. Susah juga ngomong sama orang yang bani kurung. Bro, buka bro, 6612 bro. 22. Ya, 6612 bro, buka bro. Yang Qur'ano.com. Coba surah Saat ayat 72. Di situ dikatakan Apa sih Farhan? Ntar gua benturin lo bentar dikit lagi nih. Sudah saya masukin ke waiting room karena sudah 3 kali ya pelanggaran. Lebih dari 3 kali dia. Masuk di waiting room selama 5 menit. Mohon teman-teman jangan ini ya Pak Pras, tadi 1 kali peringatannya. Udah di screen. Ya, dikatakan di situ mana? Mana kata Jibril? Ya, berarti Tuhan yang langsung yang meniupkan, kan ada kata-kata Ya. di situ. Ketika Tuhan yang meniupkan, ya, ketika Tuhan yang meniupkan, di mana malaikatnya? Ya mungkin ada di sampingnya karena dia adalah utusannya. Kan dia berkata di situ, kan di ayat 16 ayat Berarti Jibril ada di samping Allah waktu Allah niup ke dalam rahim Maryam. makanya kata kami ada yang dibawa, yang diutus dari atas ke bawah. Siapa yang utus? Kan sudah diceritakan dari ayat-ayat di sebelumnya, ke bawah malaikat Jibril jadi manusia. Ya. Silakan lihat di Qur'ano.com. Fana fakna. Maka kami tiupkan. Iya. Ya. Kaminya ini lu bilang malaikat. Loh, siapa bilang malaikat? Kami Loh, ini. sekarang beda lagi. Loh, kami ini kan kata jamak. Yang meniup Malaikat siapa? yang bawa, Tuhan yang meniup siapa? Yang meniupkan Tuhan. Yang meniup siapa, Adi? Yang meniup Tuhan. Tuhan yang meniupkan, Ya. dibawakan sama malaikat gitu loh. Dengan Ketika utusannya Tuhan, ketika Allah SWT meniup ke dalam farjahannya, ke dalam rahimnya Maryam, Tuhan mana gitu? Nah, iya. Ya Tuhan di atas lah. Berarti dia di atas niup-niup. Iya, Tuhan di atas itu yang niupkan. Apakah tidak bisa kuasa Allah itu meniup sampai satu-satu orang? Berarti Tuhan Anda meniup yang ada di bumi. Berarti iya. Dia bermanifestasi di bumi. Semuanya gini nih. Umpamanya nih kita manusia lah ya. Kita meniupkan, saya meniupkan nih ke sana, tapi perantaranya malaikat Jibril. Dibawakan, ibaratnya jadi yang meniup adalah Tuhan. Ya. Lalu kenapa lu bisa bilang bahwa yang memberikan roh itu adalah Jibril? Ibaratnya kan kata kami, yang membawakan tiupan roh itu adalah Jibril, karena dia utusan. Yang membawa tiupan. Yang meniup itu Allah, yang membawa kan dari makanya jangan separuh-separuh, yang di atas itu kan sudah ada malaikat di situ. Ya kan, sudah mengatakan mana malaikat coba cari kata malaikat yang berubah menjadi manusia biasa yang di atasnya. Iya. Di situ nggak ada kata malaikat. Di situ nggak ada kata malaikat. Di situ ada cuma kata ruh. Ruhul Kudus kan sudah bilang dalam Islam Ruhul Kudus itu adalah Jibril. Dan Jibril gua kasih hadisnya yang menyatakan Ruhul Kudus dan Jibril. Jangan, itu beda, pokoknya ya? Kalau di Al-Quran sudah ada Ruhul Kudus. Gua mesti benturin lo sama hadis lo, tenang. Ya, saya enggak terlalu ini sama hadis. Lo harus milih, ya, lo harus milih hadis atau tafsir. Hadis atau tafsir. Iya dong. Karena tidak ada di dalam Quran itu Rohul Kudus adalah Jibril. Rohul Kudus itu adalah Jibril. Karena Jibril dan Roh Kudus itu berbeda.
Kok jadi nggak lari ke firman saya, lari ke kita yang ditanya ini? Loh, kan gue mau ngejelasin ke lo gimana Iya, tapi pribadi lu bolak-balik terus lari ke roh, bukan roh bolak-balik aja. karena ya Ntar gini. karena lu nggak bakal nangkep nih. Sekarang tolong di-share hadisnya. Lu silakan lu bantah ini hadis yang menyatakan bahwa Muhammad pernah ngeliat Rohul Kudus dan Jibril dari Muslim. Karena tidak ada kata Rohul Kudus itu adalah Jibril. Itu hanya bahasa tafsiran. Gue bakal capek ngasih tahu lo berulang-ulang kalau lo tetap nggak bisa ngelihat dengan benar. Coba Sahih Muslim 2490 dong. Yang paling Sahih bawah Muslim. itu dikatakan apa? 2490. Sunnah.com ya. Sunnah.com. Jangan yang Indonesia punya. Apa? Sunnah.com. Sunnah. Sahih Muslim 2490. Sahih Muslim. Nah inilah saya sudah selalu bilang di ini. Ini dia artikan di bahasa Inggris itu beda. Ya. Kita bahasa Arabnya, kita bahasa Arabnya. Iya, bahasa Arabnya kalau lo bisa silakan. Nanti saya share ke teman-teman ini bahasa Arabnya seperti apa. Soalnya saya tidak terlalu paham juga. Di sini ada, tenang aja, gue ada ini kok, ada yang ngerti Arab. Tenang aja. Siapa yang benar? Tafsir yang benar atau Muhammad yang benar? Bahwa Sahih Muslim berapa? Gabriel, Sahih Muslim 2490. 2490. Muter-muter saya kirim juga dulu. Ya karena bahasa Inggris itu berbeda. Iya. Lo pakai bahasa Arab nggak apa-apa. Saya cari dulu. Lo kan pakai asumsi terus. Salam. Mana? Ya. Salam. Ya. Oke. 2490. Muflihun.com gua kasih. Kalau nggak percaya sama Sunnah.com. Di situ dikatakan apa? And Gabriel and Holy Spirit. Bahasa Arabnya. Bahasa Arabnya bro. Coba di Al-Bulanda. Panjang sih. Yang bagian terakhir bro. Panjang betul ya. Kalimat terakhir bro. Ya, yang kalimat terakhir bro. Yang ada kata and Gabriel, the apostle of Allah, is among us, and the Holy Spirit who has no match. Yang paling terakhir bro. Padahal dikatakan ya, surah 17 ayat 5, itu Muhammadnya bilang, roh itu termasuk urusan Tuhanku dan tidaklah kamu diberi pengetahuan. Bacain Arabnya bro. Yang N. Gabriel. Ada Michael gak? N. Gabriel, the messenger of Allah, and Holy Spirit. Mohon maaf, bisa saya jawab? Ya. Tunggu ini topiknya Pak Duran dengan Pak Gandhi, jadi yang lain menyimak aja dulu. Oh iya. Biarkan ini sampai selesai. Kalau saya jawab pasti cespleng. Iya, coba aja jawab Romli. Saya jawab ya. Anda kan banyak ngomong juga ya. Saya jawab ya. Oke, yuk. Jangan. Enggak apa-apa. Nanti kita benturin dia kok, tenang aja. Oh, di sini, bro, di sini, bro. Pak Gandhi, karena ini kan di YouTube sudah ada topiknya. Kalau saya jawab pasti. Tidak apa-apa dibantu. Jawab aja. Jawab aja. Udah kasih tindakan aturan main, harusnya tadi Farhan nggak saya waiting room. Jibrilun Rasulu. Saya baca boleh? Boleh, baca aja Bang Romli. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul nazzalahu ruhul qudus min rabbika bil haqq liyuthabbita alladhina amanu wa hudan wa busyra lil muslimin. Itu dengan jelas. Ya,
bahwa di Quran surat An-Nahl ya ayat 102 yang dimaksud dengan Ruhul Kudus itu adalah malaikat Jibril Namus Al-Akbar. Mana Apa? ayatnya, Romli? Ayatnya mana, Romli? Yang menyatakan bahwa malaikat itu adalah Rohul Kudus. Mana ayatnya, Romli? Loh, sudah saya bacakan barusan ini, saya baca lagi ya. Ayat berapa? Iya, ayat berapa? Surah berapa? Ayat berapa? Makanya kalau ingin membahas Al-Quran harus bisa Iya, membaca. surah berapa? Surah berapa, Romli? Sudah. Saya lanjutkan dengan Gandhi background. Ini kan topiknya kan Quran surat An-Nahl ayat 102. An-Nahl 102. An-Nahl surah berapa? Jangan tadi? menurut saya. 16, An-Nahl surah berapa? 16. ya. Ayat 102 ya. Iya, kun nazzalahu ruhul kudus. Mana yang menyatakan bahwa Rohul Kudus itu adalah malaikat? Loh, ya apa sampean itu? Mana di sini menyatakan Rohul Kudus itu adalah malaikat? Kul nazzalahu ruhul kudus, ya kan? Mana yang menyatakan Rohul Kudus adalah malaikat? Di situ dikatakan Rohul Kudus. Iya, baca tafsir. Ya. Ya, baca tafsir kalau Quran itu. Oke. Jangan dari terjemahan. Sekarang dikatakan ya. Sekarang dikatakan di surah 97 ayat 4 di situ dikatakan apa? Malaikat dan roh turun atas apa? Izin Tuhanmu. Dan roh kan? Di mana itu? Ya, malaikat Ayat berapa? surah 97 ayat 4. Surah Tampilkan, 97 ayat 4. Tampilkan surah 97 ayat 4. Di depan. Jadi malaikat ini sama roh itu dibedakan ya. 97 ayat 4. Oh ya pasti bos, pasti. Saya Kalau jelaskan Anda nggak? bilang pasti, jelaskan nggak apa-apa. Nah ya ini. Ya. Kalau di ayat ini ya, ya nazzalallahu tanazzalul malaikah waruhu fiha Ya. biidzin rabbihim min kulli amr. Ya kan? Ya. Di sini turun malaikat Mm. dan ruh pada malam Lailatul Qadar itu, ya kan? Dengan izin Tuhannya, dengan izin Allah maksudnya untuk mengurus segala sesuatu. Ya. Ya kan? Jadi Jibril itu malaikat apa roh? Loh, sampean itu ya apa? Yo, Kalau ini mempelajari Al-Quran, Lu kira di sini aja itu ruh. dikatakan malaikat dan ruh turun atas izin Tuhan. Pertanyaannya, malaikat ya, banyak di malaikat ini Jibril ini malaikat atau ruh? Jibril itu bisa disebut malaikat, Nah, dalam beberapa Al-Quran bisa disebut ruh, dalam beberapa ayat bisa disebut Ruhul Kudus. Oke. Itu makanya kalau ini baca Al-Quran itu harus bisa membaca surah 89 ayat 22 di situ dikatakan malaikat, berarti Jibril nggak ikut dong. Loh, Surah 89 ayat Loh, 22. gimana sih? harus Oh. ngerti balago sampean ini. Ya. Saya kan Di bilang, sana menjelaskan yang turun di malam kalau Lailatul Jibril Qadar itu hanya disebut 2 kali, Romli. jangan Lain pelan. Baca, Ya. coba sampean Berarti baca artinya siapa tuh nih? kalau bisa. Ya. Baca, 89 ayat 22 baca teks dikatakan aslinya, jangan terjemahannya. Baca. loh. Al-Qadar ayat 4 baca dong. Nah, kalau tidak bisa baca kok sok menerjemahkan, saya jelaskan kamu ngotot. Malaikatu dan waruhu. Ruhu itu apa? Jibril. Jibril Sudah, apa bukan itu? Ruhu itu Jibril apa bukan? Ruh itu Jibril apa bukan? Di ayat ini ya, di ayat ini ar-ruh dimaksud adalah malaikat Jibril. Di ayat yang lain gitu. Ruhul Kudus itu malaikat Jibril. Di ayat yang lain Ruhul Amin itu malaikat Jibril. Banyak nama Gitu. ruh. Oke. Kalau di ayat 12 ayat 87 itu siapa tuh? Surah 12 ayat 87. Baca Surah aslinya. 8 Jangan surah terjemahannya. 12 ayat 87 itu siapa? Baca tuh? aslinya. Kalau debat Baca dengan saya aslinya. harus baca aslinya kalau bisa. Tenang Romli. Saya Makanya- kok dilawan. Makanya yang ahli Arab aja saya Rauhi ilahi. Itu Jibril apa bukan? Baca aslinya. Kok dari terjemahan Itu- kok ngotot ini? Itu Rauhi itu roh atau bukan?
Baca aslinya, ayatnya lengkap, jangan potong-potong begitu. 12 ayat 87 Romli. Baca ayat lengkapnya. Mau sering potong-potong ayat Anda ini. nggak berani? Anda nggak berani Apanya baca? nggak berani? Ayo dong, Tampilkan baca dong. aslinya. Semuanya. Oh, 12 Romli ya. 12 apa? Tampilkan Ya, lengkap 12, ayatnya. 87. Nah, ini begini. Itu. Nah, Ya, ya. ayo baca. Ya kan Itu tuhnya. baca udah. Rohi itu Rohi atau Jibril? apa? Bacalah. Kamu nggak bisa Anda baca. baca dong. Nggak bisa baca dan Anda Kristen ini, bos. baca. Lu baca dong Romli. Ya kalau nggak bisa kamu Kayaknya baca. udah wis. enggak ini lagi nih hanya Iya. seputar baca. Iya. Kalau tidak Rohi bisa itu apa? kok ngotot jangan ini kamu semua ini. Romli, Rohi itu siapa? Apa? Rohi itu roh apa bukan? Ah, rohi mana? Di situ dikatakan rohi ilahi. Hah? Lucu 12. Ini direkam ya. Turan, kayaknya ini kita ngadepin orang cengengesan lebih baik. Taruh, nggak apa-apa. Gue mau benturin dia. Ini direkam ya. Direkam ya. Nanti direkam. dibuat YouTube-nya ini ya. Roh Allah yang di 1287 itu siapa? Mana ada roh Allah? Baca aslinya lah. Baca aslinya. Coba Anda baca, jangan banyak omong, Loh, Romli. Kalau saya hafal walaupun tidak 30 juz. Oke, sekarang Kamu Anda sekalian itu kalau bahas Anda ayat terjemahkan Quran, Romli. baca artinya. Anda terjemahkan apa itu? Anda Rohi itu apa? Oh, kamu nggak bisa baca ayat aslinya kok ngotot. Loh, ayat aslinya roh Allah kok. Mana ada roh Allah? Baca lah. Rohi itu rohi ilahi itu roh Allah. Ketawa. Oh, salah. Bacanya salah. Ini bisanya ketawa aja, Pak Bagus biarin nih. Jadi siapa? Pak, saya sudah tunjukkan. Katanya, Pak, lihat di screen. Jadi Dia baca, lihat di screen. Ini artinya apa? semua orang ya. Ini Nggak bisa, Pak. Lihat di screen. Aslinya ngotot ya. Romli itu siapa Romli? Apa itu? Dimaksud surah Yusuf ayat 87. Rohi ilahi itu siapa? Mana ada Ya, roh ketawa. ilahi? Ini Pak. Ini Pak. Pengetahuan seorang sedunia. Sumpah. Orang-orang Kristen itu kalau membahas Romli, Al-Quran jangan banyak omong, harus itu bisa siapa? membaca teks aslinya Itu dengan benar. siapa Romli? Jangan banyak omong. Itu siapa? Sekarang Doduran lanjutkan diskusi. Gak apa-apa. Aku udah masuk di waiting room banyak cengenges. Rohil lahi. Al-Quran Ini rohil lahi. Kayaknya tadi dialognya lebih bagus bermartabat dengan Gandhi. Ya lebih bagus dialognya. Memangnya orang Kristen nggak bisa bahasa Arab? Begitu Romli masuk jadi begini. Nggak bagus. Kacau banget. Kita lanjutkan Tadi juga, dengan taruh bro. Si Gandhi juga cengengesan. Kita lihat ya, roh Allah yang di surah 1287 itu siapa? Bukain Ibnu Abbas. Gue mau tantang lo Gandhi malam ini. Lo bilang Ibnu Abbas salah. Itu bukannya roh Allah. Itu adalah rahmat Allah. Buka aja. Ya. Rahmat Abbas, itu kamu bisa lihat dari apa? wujudnya. Rahmat itu Kalau dikatakan roh itu adalah Jibril, roh Allah itu siapa? Nggak ada yang bisa jawab. Ibnu Abbas mengatakan itu adalah spirit of Allah, roh Allah. iya, Kalau roh Allah itu ada ciptaan, maka surah 1287 itu adalah musyrik. Karena kenapa? Roh Allah lah yang akan menyelamatkan. Jadi ciptaan yang akan menyelamatkan. Lo kalau literatur nggak usah takut, gue banyak literatur. Bukain bro, yang Ibnu Abbas bro, tafsirannya bro. Ini mengenai Yusuf, ya. Ini mengenai Yusuf. Di situ dikatakan Spirit of Allah. Ini dari altafsir.com. Kerajaan Yordania. Apa orang Muslim Indonesia lebih hebat daripada kerajaan Yordania tentang Islamnya? Holy Spirit, roh Allah. Di situ dikatakan roh Allah. Siapa roh Allah ini? Jibril.
Belum masuk di penyakit. Loh, 1287 tafsir Ibnu Abbas. And the spare not of the spirit of Allah. Coba buka Roh Al-Baqarah Allah. ayat 87. Di situ ada Roh Kudus atau Jibril. Di Buka situ Jibril blow on, itu Jibril 87. blow on, itu Jibril sama Mikael blow on. Buka ayat Al-Baqarah 87. Al-Baqarah ayat 87. Di situ ada tulisannya Roh Kudus atau Jibril. Rohul Kudus. Itu Jibril. Ya, buka Al-Baqarah ayat 87. Coba buka Al-Baqarah. Kalau kau berani buka Al-Baqarah. Loh, gua udah tahu kok Jibril cuma disebut di situ doang sama di Atarim. Al-Baqarah ayat 87. Al-Baqarah ayat 87. Coba buka. Ini kan membahas tentang malaikat kan? Oke, Al-Baqarah ayat 87. Ini kapan selesainya Bang? Saya mau nanya juga nih, kapan si Gandhi selesai Kak Bang? Lanjut aja. Karena dia ini permasalahkan roh, padahal kita bicara firman. Makanya saya tuh malas kalau kayak gini loh. Loh, gimana lu bisa ngerti firman? Hah? Lu aja takut gua bilang Quran itu ciptaan apa bukan? Tertulis. Taruh sekarang gua mau tanya sama lu. Quran itu ciptaan apa bukan? Apa? Halo apa? Quran itu ciptaan apa bukan? Enggak sih, Gandhi buka mulutnya. Apa? Buka Kurang dekat. Kurang dekat. Quran itu ciptaan apa bukan? Quran itu yang berasal dari Allah. Ciptaan apa bukan? Oleh Muhammad melalui malaikat. Ciptaan apa bukan? Tapi ditulis oleh Allah. Ya bukan. Ciptaan apa bukan? Ditulis oleh Allah. Kalau Quran itu bukan ciptaan, berarti ada dua yang kekal. Siapa? Nah, Quran di situ dan Allah. kau berkata bahwa Kudus itu bukan Jibril. Nah, di situ saya kasih. Itu tafsiran blow on. Nah, Kudus Jibril baca pakai on, jangan pakai pantat. Di situ aja udah jelas kok, Bro Duran. Udah jelas Apa? gitu. Kudus, Itu tafsiran doang. Tafsiran yang mengatakan itu Jibril. Jibril, tunggu, coba kau buka Kudus. Kudus itu apa? Sabar. Nama lain Kudus. Tunggu sabar. Tadi dulu, Quran itu ciptaan apa bukan? Gua tanya dari tadi. Dari nanya balik dari tadi kau nanya umat Islam terus. Bro. Kalau Quran itu bukan ciptaan, berarti ada dua yang kekal. Nih, daripada bisa. Roh Allah Berarti itu dua yang kekal. bukan berarti Allah itu berupa roh murni. Ya, Gua tanya siapa roh Allah yang di surah 12 ayat 87? Jibril apa bukan? Kau bilang Yesus itu diciptakan oleh roh Allah. Sekarang buka surah As-Sa'ad bahwa Adam juga diciptakan oleh Allah. Betul. Maka penciptaan Adam dan Yesus itu sama. Penciptaan Adam dan Yesus itu sama. Betul. Ketika yang meniupkan Adam itu adalah Allah SWT, jadi yang meniupkan roh ke dalam itu adalah Allah SWT, bukan malaikat. Premis gue bener. Premis gue bener. Gimana? Ya, yang kita berarti masalah roh yang memberikan roh itu, yang memberikan hidup, yang memberikan anak laki itu adalah roh, bukan Jibril. Itu Rohul Kudus ada di atas yang menampakkan dirinya. Kan roh Allah itu banyak. Siapa bilang roh Allah banyak? Roh Allah itu bukan berarti Allah itu berupa roh murni. Roh Allah adalah tenaga aktif atau Holy Spirit dari Allah yang meliputi alam semesta, langit dan bumi, seperti ya contohnya nih aliran listrik yang menyala itu sama kalau yang menyala gitu kan ibaratnya gitu. Berarti roh Allah itu bukan Allah yang murni. Berarti Allah SWT punya roh. Ya kan dari roh. Ada gue bilang Allah SWT itu punya roh apa enggak? Saya tanya nih, roh bisa kamu lihat enggak? Itu dulu. Allah SWT punya roh apa enggak? Itu aja dulu. Roh Allah ya punya. Ada Ruhinullah, ada roh Allah. Tolong bukain ya. Islam question and answer. Malam ini lu kena lagi sama gua Adi. Roh Allah ada. Islam tidak mengenal bahwa roh Allah SWT punya roh. Islam nggak mengenal itu. Terus Ruhinullah malam apa? ini
Malam ini lu apa? Poin gua malam tunggu dulu. ini bye-bye akidah lo ya. Ruhinullah apa? Ruhinullah apa? Roh yang di 1287 itu adalah roh sendiri yang bukan daripada Allah. Bukan roh murni. Kalau yang namanya roh Allah. Bukan roh murni. Tadi lo bilang kalau SWT punya roh, tapi ulama lo bilang kalau SWT nggak punya roh. Kalau SWT nggak punya roh, kamu dengarin gini. Ya. Kamu dengarin gini. Ya. Roh Allah bukan berarti Allah itu berupa roh murni. Bukan berarti. Kalau SWT tadi lo bilang punya roh. Loh. Iya, kalau kita sebutkan roh Allah. Tapi ulama lo bilang, kalau SWT nggak punya roh atau jiwa, itu bukan salah satu atribut of Allah. Astaga. Bisa bahasa Inggris nggak? Kalau bisa bahasa Inggris silakan baca. Makanya kamu dengar tadi saya penjelasan tadi untuk menyelesaikan masalah roh ini. Roh Allah bukan berarti Allah itu berupa roh. Loh, gue nggak bilang kalau SWT itu roh. Gue nggak pernah bilang kalau SWT. Gue bilang apakah kalau SWT punya roh? Lo bilang iya. Lo terjebak lagi sama premis gue. Pertama karena di dalam Quran. Di dalam Quran tidak mengenal kalau SWT punya roh. Astaga, makanya kamu dengar ini kan direkam kan? Saya bilang gitu. Direkam, roh iya emang direkam. Allah bukan berarti Allah itu berupa roh murni. Loh, gue nggak bilang kalau SWT itu roh. Gue nggak pernah bilang, Adi. Kan saya bilang gitu tadi. Gue bilang apakah kalau SWT punya roh? Gue bilang apakah kalau SWT punya roh? Lo bilang iya punya roh. Tetapi ternyata ulama lu bilang kalau SWT nggak punya roh, ya. Jadi begini itu poin gua. Yang dimaksud di sini poinnya roh Allah yang maksudnya di sini adalah berarti tenaga aktif kuasa. Tenaga aktif dari mana? Holy Spirit. Astaga, roh Allah yang saya maksud di sini adalah berarti spirit atau tenaga aktif Allah yang meliputi. Siapa yang mengatakan tenaga aktif? Lo itu saksi Yehova apa bukan? Hanya orang saksi Yehova yang mengatakan bahwa Allah itu adalah tenaga aktif. Gue curiga lo pernah jadi saksi Yehova lo zaman dulu. Sebelum lo mualaf. Roh Allah itu dari Quran. Roh Allah mana itu yang menyatakan itu mungkin saksi Yehova yang ini enggak, kayaknya dari logat lo itu lo saksi Yehova. Saksi Yehova lagi. Hati-hati ya, karena Islam tidak pernah mengenal tenaga aktif, hanya saksi Yehova yang mengenal tenaga aktif. Ini kan sudah saya bilang, saya berbicara menurut pengertian yang sering disebutkan orang-orang Kristen. Saya kan dari tadi pertama awal ngomong tidak pernah ada orang Kristen menyatakan Rohul Kudus atau roh itu adalah tenaga aktif. Never. Tidak pernah. Hanya saksi Yehova. Makanya kamu jangan potong apa yang saya bilang tadi. Lu salah. Bukan salah. Saya bilang tadi roh Allah adalah berarti berupa tenaga aktif Allah yang meliputi alam semesta, tenaga aktif dan bumi. Tidak ada Adi. Satu ayat, satu hadis yang menyatakan Ruhul Kudus adalah tenaga aktif. Tidak ada. Hanya saksi Yehova yang menggunakan kalimat persis seperti itu, tenaga aktif. Ya udah terserah lu. Yang pastinya roh Allah itu adalah sebuah spirit. Nah, Holy Spirit lah. Spirit kan tenaga juga. Kamu kira apa? Nah, spirit itu apa? Spirit itu roh. Iya, spirit itu bahasa anunya apa? Roh bisa, angin bisa, spirit, tenaga angin apa bisa. Kuasa apa nggak bisa? Tenaga itu apa? Tenaga itu kan orang menggunakan pakai kata power. Kekuasaan. Power. Iya. Kuasa. Ya kan? Power. Bukan spirit dong. Loh. Kekuasaan kan? Power. Tenaga itu orang-orang menggunakan Kalau lu kan tadi nanya bahasa Inggrisnya apa? Orang berkuasa. Tanya bahasa Inggrisnya apa? Bahasa Inggrisnya itu power kalau untuk merunut kekuasaan, kekuatan. Iya, kekuatan. Itu adalah power, bukannya spirit. Spirit itu kekuasaan. Kuasa bilang juga spirit bisa kekuasaan. Masuk. Kuasa. Spirit mana ada kata kekuasaan?
Bahasa Inggris lu berapa waktu SD? Masuk itu kan maknanya semuanya. Roh Allah itu adalah spirit atau tenaga, power, bisa, kekuasaan. Yang kita bicara Power, Allah. Power adalah power, Adi. Memang tahu. Tapi jadi yang kita bicarakan yang meniupkan itu? Iya, karena gue lihat nggak produktif banget nih. Sama lo nggak produktif banget. Benar. Karena kenapa? Karena lo dari tadi kesini, kesono, kesini tanpa dalil apapun. Sampean yang kesana kemari. Gua kasih lu dalil. Adalah firman, tapi lu lari-lari ke roh malaikat apa semua. Loh, kan gue mau ngasih tahu lo bagaimana firman di dalam Islam itu. Biar lo ngerti kalau firman itu tidak diciptakan, uncreated. Siapa yang bilang diciptakan? Saya dari dulu nggak ngomong pernah diciptakan itu kalamullah. Ketika firman, lu jangan bilang dari dulu nggak pernah ngomong. Lu pernah bilang sama gue firman itu diciptakan. Di Telegram. Di mana? Telegram coba cari. Ya. Coba cari di Telegram. Gue cari, ntar gua mention ke lo. Kalau ketika lo bilang firman itu bukan ciptaan, berarti ada dua yang kekal. Apa yang kekal? Allah dan Quran. Sudah saya jelaskan tadi, kamu ini bolak-balik. Oke. Firman Allah itu adalah satu kesatuan yang tidak bisa terpisahkan dan tidak bisa terbilang. Tuh. Oke. Satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dan tidak terbilang. Yakin? Bilang. Lauhul Mahfuz itu apa? Surah 43 ayat 4. Nah, balik lagi Lauhul Mahfuz. Oke, lu jelasin nanti. Oke, silakan jelasin dulu. Lauhul Mahfuz. Saya tadi udah jelasin loh. Ini direkam ya. Iya, itu dikatakan apa? Quran itu. Adanya di Lauhul Mahfuz. Lauhul Mahfuz itu ada tulisan dari rentetan kejadian, takdir baik dan takdir burukmu itu seperti apa. Jadi Al-Quran itu tidak menceritakan diri manusia. Tidak menceritakan umpamanya ya kamu besok dapat harta segini-segini. Tapi di Lauhul Mahfuz itu sudah tertulis semua. Jadi bukan Quran. Di yang penurunan Al-Quran, pokoknya kejadian Al-Quran yang ada di Al-Quran pun itu sudah tertuliskan di Lauhul Mahfuz, tapi bukan Al-Quran, karena Lauhul Mahfuz adalah kitab. Iya. Catatan. Oke. Surah 85 ayat 21 sampai 22 dikatakan lagi Al-Quran yang mulia yang tersimpan dalam Lauhul Mahfuz. Makanya saya bilang Lauhul Mahfuz itu adalah catatan. Oke. Surat 85 ayat 21 sampai 22. Kalau kamu samakan Al-Quran sama dengan Lauhul Mahfuz, sementara Lauhul Mahfuz catatan. Gua nggak pernah menyamakan. Gua bilang Al-Quran tersimpan di Lauhul Mahfuz. Kalau berupa kitab, ingat ya, kalau berupa kitabnya atau catatannya, ya ada di Lauhul Mahfuz. Tapi kalau Qur'annya sendiri, ya kan, atau firmannya sendiri, firman ini ya, firman ini adalah kalamnya. Kalam apa kalimat? Kalam apa kalimat? Kalimat Allah, perkataan Allah. Kalimat Allah, perkataan Allah. Betul? Iya. Oke. Kalau kamu kembali lagi ke kalam itu adalah pena. Lalu pena itu bisa menuliskan. Dulu, lu jangan lari dulu. Gua mau bahas kalimat. Kalimat ya. Sudah dapat lagi lo kalimat. Dapat lagi kalimat ya. Gini lagi, udahlah. Ya. Lu bisa Surah 13, surah 13 ayat 39. Ini surah 13 ayat 39. Ini surah 13 ayat 39. Surah 13 ayat 39. Dari tadi saya tanya firman surat itu 13 apa, tidak pernah dijelaskan secara Alkitabiah. Gua bilang firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Enggak ada ya. Tapi ketika lu bilang firman itu adalah tidak diciptakan tapi dia kekal tapi dia bukan Allah, berarti ada dua yang kekal. Iya, itu yang bilang firman itu ada di dalam diri Allah. Kalau Kristen firman itu ada di dalam diri Allah. Tetapi Quran Anda menyatakan bahwa firman Allah SWT itu ada di Lauhul Mahfuz. Itu surah 13 ayat 39. Lauhul Mahfuz itu adalah catatan. Astaga. Kita buka ya, apakah benar catatan apa enggak. Surah 13 ayat 39 itu dikatakan Allah menghapuskan apa yang dia kehendaki dan menetapkan, dan di sisinya lah terdapat umul kitab. Itu didefinisikan oleh ulama adalah Al-Quran. Surah 43 ayat 3 sampai 4.
4 itu dikatakan Al-Quran adanya di Lauhul Mahfuz atau di Ummul Kitab. Lauhul Mahfuz sama Ummul Kitab beda. Tahu. Lauhul Surah Mahfuz adalah Surat 85. Dengerin dulu. Takdir dan kejadian di alam semesta. Seluruh Surat 85. Ya, surat 85 ayat 21 sampai 22. Lagi-lagi Al-Quran dikatakan di Lauh Mahfuz. Loh. Mau tahu pengertian Lauhul Mahfuz? Lauhul Mahfuz itu adalah kitab yang menuliskan seluruh catatan takdir dan kejadian di alam semesta. Salah besar, Adi. Lo mau bertakia jangan sama gue. Lauhul Mahfuz itu bukan catatan, tetapi dia adalah papan atau kayu. Kitab yang menuliskan seluruh catatan ini. Salah ya. Kita lihat ya Lauhul Mahfuz itu artinya apa. Lu jangan main-main sama itu, Adi. Lauhul Mahfuz itu dari kata lau artinya tulang yang lebar yang dapat ditulisi. Kita lihat Lauhul Mahfuz ya. Mahfuz itu artinya itu kayu apa bukan? Lauhul Mahfuz itu tulangnya lebar yang dapat ditulisi. Bisa berarti sekarang Quran itu tulisan atau bukan? Sekarang kalau mushaf Quran itu adalah firman itu apa? Firman itu apa? Kalau firman dalam Islam itu apa? Firman itu adalah perkataan Allah. Wahyu Allah. Terus wahyu. Terus apa lagi? Quran itu firman bukan? Isinya Quran itu adalah firman. Ya, isinya adalah makna firman. Tulisan itu. Nah. Yang nafsinya atau yang lapsinya nih? Pokoknya kamu ini kok bolak-balik terus dari situ. Loh, gua harus dapetin itu dulu. Intinya kalau dia mushaf Quran yang berupa kertas dan tinta dan bahasa dalamnya adalah ciptaan. Tapi gua nggak bicara tentang mushafnya. Ya gua bicara tentang nafsinya. Ini kita mau bicara masalah firman dan malaikat ini atau gimana sih kok kita tuh jadinya nanti gua pimpong terus. Pokoknya saya tahunya perdebatan kita ini adalah pertanyaan pertama adalah nafsinya nafsinya itu kekal apa enggak? Firman itu adalah apa? Itu aja yang saya tanya sama kamu. Gue bilang firman itu adalah Allah. Firman itu adalah Allah, ya kan? Nah sekarang gue balikin ke lu nih. Enggak, kita bahas dulu itu. Quran itu, loh kok nggak bahas? Harus lu biar ngerti Quran itu adalah firman atau bukan? Firman perkataan Allah. Firman perkataan Allah. Dia bisa berupa kalimat atau kalam. Perkataan berupa kalimat bisa berupa kalimat juga berupa tulisan di dalam mushaf. Berarti loh. Nah, Quran itu adalah kalimatullah ya. Gini. Ya, kalau Quran itu adalah kalimatullah, benar? Ya, perkataan Allah, kalau kalimatullah perkataan Allah menurut kamu, ya itulah Al-Quran, itulah firman. Ntar saya tanya lagi nih, firman dalam Kristen apa sih? Nah, ini dia mau terus kayak gini, ini nggak bisa kayak gini. Firman dalam Kristen boleh bilang firman adalah Allah. Kan Islam kan nggak mengenal firman itu adalah Allah. Benar kan? Kalau firmannya Islam adalah yang satu kesatuan yang tidak bisa terpisahkan dan tidak bisa terbilang. Nah, tapi dia Allah apa bukan? Kalau dikatakan itu adalah satu kesatuan, berarti itu Allah. Ayo. Berarti apa? Surah daripada Quran yang menyatakan tidak ada yang setara dengan dia gugur oleh perkataan Anda dong. Oh, kenapa bisa gugur? Kalau dia itu adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan, kenapa bisa gugur? Kan tidak ada yang setara sama dia, berarti firmannya setara sama dia dong. Kenapa disetarakan kalau Anda mau menyetarakan seperti itu, padahal dia itu satu kesatuan yang tidak terpisahkan? Bagaimana kita menyatakan itu adalah setara? Kristen mengenal itu ada 3 pribadi di dalam Allah. Islam tidak mengenal. Terus saya tanya, kalau yang tiga pribadi ini memang satu, itu apakah setara semua? Setara dong.
Salah. Kalau kemarin Ayatnya ada ayatnya. Nah sekarang di sahadat kamu. Sekarang kamu kenapa? Bentar. Ini siapa ini? Kamu terus dari 4 jam yang lalu sampai terus yang saya dengar nanya nih. Loh, sampai terlalu gini. Gue membalikan premis apa yang lo punya. Bukan. Gue membalikan premis apa yang lo punya. Ya. Makanya surat Al-Ikhlas dikatakan tidak ada setara dengan dia. Iya. Lu udah takut untuk menghindari kalimat Allah. Kalimatullah itu apa? Ya, kalimatullah itu Allah apa bukan? Kalimat Allah. Kalau firman Allah itu adalah Allah apa bukan? Satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Itu Allah apa bukan? Satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Kalau dibilang satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, lalu bagaimana dengan Isa yang dikatakan kalimatullah? Kalimatullah itu kan perkataan punya Allah. Umpamanya saya berkata, jadilah kamu. Isa itu kalimatullah atau bukan? Isa itu kalimatullah atau bukan? Isa itu diciptakan dari kalimat Allah. Ingat ya, diciptakan dari kalimat Allah. Pertanyaan saya sekarang, saya balik lagi. Kalau memang Roh Kudus dan Anak dan Allah itu satu, kenapa di konsili Sahadat Nisea itu mengatakan Roh Kudus itu berasal dari Bapa dan Anak? Ayo. Esensinya satu. Tidak ada yang namanya kalau berasal artinya hakikatnya satu. Hakikatnya satu. Bagaimana berhakikat kalau sudah ada perbedaan kadar? Ketika Anda menyatakan bahwa Quran itu adalah kekal dan dia bukan Allah, bagaimana bisa Anda cuma menyatakan hanya ada satu yang kekal, sedangkan ada dua yang kekal? Quran dan juga Allah. Sebagai Kristen. Jadi gini. Loh, kalau pemikiran Anda seperti apa nih? Bapak anak, Roh Kudus itu berasal dari Bapak anak, berarti sudah ada asal. Ada asal berarti benar, ada Bapak yang adalah sumber segala sesuatu, benar. Nah, berarti anak juga sumber dari Bapak. Tidak pernah ada diciptakan. Kalau Bapak bersumber dari segala sesuatu, dia keluar dan datang daripada Bapak. Enggak. Kalau anak berasal dari Bapak, ketika Quran itu keluarnya dari mana? Ingat. Quran keluarnya dari mana? Quran keluarnya dari mana? Quran keluarnya dari mana? Quran itu keluarnya dari mana? Perkataan Allah. Quran itu perkataan Allah. Lalu dia kekal atau tidak kekal? Namanya firman Allah itu satu kesatuan dengan dirinya dan dia sudah keluar atau belum? Ketika menjadi Quran dia sudah keluar atau belum? Enggak, ketika dia menjadi Quran, ketika dia menjadi Quran dia sudah keluar atau belum dari Allah? Ketika dia menjadi Quran, ketika dia menjadi Quran nih, ketika dia menjadi Quran, menjadi mushaf, menjadi tulisan, itu adalah ciptaan. Karena dia berupa berarti yang di Lauhul Mahfuz, itu ciptaan. Lauhul Mahfuz itu ciptaan. Dan dia yang Quran yang ada di Lauhul Mahfuz itu ciptaan. Quran yang ada di Lauhul Mahfuz itu ciptaan ya. Berarti dengan demikian Quran itu adalah ciptaan. Karena kok kitab yang ada di tulisan catatan yang ada, karena itu kan papan. Tulang yang lebar. Tulang yang lebar itu adalah ciptaan. Yang ada di Lauhul Mahfuz itu adalah ciptaan ya. Iya, karena tulisan catatan kitab. Itu adalah papan yang lebar dan terpelihara, karena itulah yang dijamin yang akan ada yang kekal ya, sesuai dengan surah tadi ada sudah share ya kan di grup satunya. Jadi kalimat itu ciptaan. Astaga, bolak-balik namanya kalimat apa dulu? Kalau kalimat apa? Syair lagu yang saya tuliskan di Kalimatullah itu berarti ciptaan. Yang ada di Lauhul Mahfuz itu kan berupa kalimat. Berupa kalimat yang berupa kitab, bosku. Iya. Kamu ingat? Berarti itu ciptaan. Al-Quran kan itu ciptaan di dalam. Itu ciptaan. Kalau yang ada di Lauhul Mahfuz itu adalah ciptaan. Berarti kalimatullah itu ciptaan? Enggak. Beda. Hah? Beda dong. Beda. Kok beda? Karena sudah menjadi kitab. Kitab itu adalah buku. Tulisan. Kalimatullah itu sudah menjadi kitab atau bukan? Jadi gini. Kalimatullah. Kita bicara kalimatullah. Itu sudah menjadi buku atau belum nih? Yang di Lauhul Mahfuz? Yang di Lauhul Mahfuz itu dituliskan di papan, berarti sudah sama dengan mushaf. Paham nggak? Paham. Nah sekarang saya tanya lagi,
Kalau memang bapak anak-anak ini anak-anak dan bersumber bapak ini adalah sumber dari segala sesuatu, berarti sudah ada hierarki di situ. Bagaimana mungkin akan menjadi satu hakikat kalau sudah ada hierarki, bos? Oh, ada hierarki. Dari mana Anda bisa tahu ada hierarki? Ada ayat Sumber. Sumber itu apa? Ada ayat nggak? Sumber itu adalah asal, sebuah usul. Iya. Iya. Berarti semua yang di bawahnya adalah bersumber dari Bapa. Ketika dia datang dan keluar daripada Allah, ya, apakah dia harus menurunkan derajatnya? Dia itu adalah Allah. Karena Bapa sebagai sumber. Walaupun Bapa sebagai sumber, tetapi segala kekuasaan dan kemuliaan daripada Bapa diberikan kepada dia. Bagaimana kamu tahu kemuliaan itu ada diberikan semua sama dia? Yohanes 17 itu jelas menyatakan Yohanes kemuliaan 17. yang aku punya sebelum dunia dijadikan. Kejadian 17 itu apakah Yesus sudah lahir? Yohanes 17. Apakah itu Kejadian 17 Yesus sudah ada. Apakah kejadian yang diruntut dari ayat 1 sampai dengan 17 itu adalah menceritakan Yesus? Iya. Lo bicara kejadian apa Yohanes nih? Jangan pimpong dulu. Lo bicara kejadian apa Yohanes? Kejadian 1:1. Kejadian 1:1 itu udah ada Sampai Yesus. Kejadian 1. Atau itu Yohanes 1:1. Yohanes 1:1 Ya. saya nggak ngerti bahasa Alkitab. Ya. Yohanes 1 itu menyatakan pada mulanya adalah firman. Kalau lo baca di perjanjian lama, di situ dikatakan sudah ada firman itu. Firman duluan. Siapa bilang firman duluan? Firman itu adalah Allah. Firman itu dan Allah kan bersama-sama. Di kalimat keduanya, firman itu bersama-sama. Berarti ada dua oknum di situ, bosku. Ketika dikatakan bersama-sama, memang ada dua oknum. Ya, terus menjadi satu. Itu adalah proses berarti. Kok proses? Iya. Dari mana Anda bisa yakin dari itu proses? Dua menjadi satu. Itu dikatakan firman itu adalah Allah. Bagaimana mungkin orang yang double, yang dua, yang bersama-sama itu dikatakan menjadi satu kalau tidak ada proses? Kejadian 19:24 itu dinyatakan Tuhan di bawah menurunkan belerang dari Tuhan di atas. Berarti berbarengan. Berarti dua Tuhan dong? Bukan dua Tuhan. Satu Tuhan di dalam satu Tuhan itu terdapat tiga pribadi. Kan seperti itu Trinitas. Tuhan di atas dan Tuhan di bawah. Berarti dua Tuhan. Yeah. Satu Tuhan dengan tiga pribadi. Beda ya. Antara dua Tuhan itu beda. Coba baca Kejadian 19 ayat 24. Yahweh sebenarnya di situ adalah Yahweh. Yahweh di bawah. Siapa? Bukan Bapak dong. Di bawah Yahweh di yang ketemu Abraham. Yahweh itu bukan Bapak. Ceritanya sangat lo harus mundur ke belakang. Siapakah itu Yahweh? Di dalam Yahweh ada tiga pribadi. Bapak, Anak, dan Roh Kudus. Yahweh itu adalah nama untuk otoritas untuk melakukan penyelamatan. Sampai bilang tadi lain. Saya tanya, Yahweh itu Bapak lain. Yang Yahweh di bawah itu adalah Sang Anak, Yahweh di atas itu adalah Sang Bapak. Berarti ada dua dong. Kejadian 19 ayat 24. Berarti Yesus yang disembah. Kalau ada dua apanya? Enggak, saya tanya. Jadi kalau umpamanya Yahweh yang di bawah itu adalah Yesus, berarti Yesus juga disembah. Disembah sebagai Bapak Tuhan, sebagai Tuhan. Sebagai Tuhan. Berarti inilah kemarin saya masih ada rekamannya bahwa Tuhan Yesus itu disembah coba sebagai Mesias. Anda tahu kenapa bisa? Ya, Anda tahu gak? Mesias itu tugasnya buat apa? Anda tahu gak? Mesias itu apa? Karena tidak ada yang mengatakan kemarin itu bahwa Yesus itu disembah sebagai Tuhan. Mesias itu artinya apa tahu gak? Yang diurapi. Ya kemarin yang diurapi di situ. Oke. Terus ya. Diurapi apa? Diurapi untuk apa? Ya kalau pengurapan dari dulu dari Yunani kan untuk menjadi kayak hakim agung, tokoh-tokoh.
Markus 1 ayat 9 sampai 12 itu menyatakan Yesus telah diurapi, sedang diurapi pada saat itu. Anda harus tahu dulu nih urapan nih. Ya. Yang mengurapi untuk apa? Ya, suara dari surga itu keluar siapa? Inilah anak yang kukasihi. Lalu ada seperti itu burung Yesus merpati, sendiri yang Roh Kudus. atau yang nulis Anda ayat ini? bicara sama oneness atau Anda bicara sama Trinitas? Bicara Trinitas, oke, saya terima. Terus Ya. apa diurapi untuk apa? Lanjut. Diurapi untuk menjalankan misi penyelamatan sebagai raja dan imam. Kisah para Rasul 10 36 sampai 38 ya. Raja dan imam. Kisah para Rasul 10 ayat 36 dan 38 itu Raja dan imam menyatakan ya, menyatakan bahwa Yesus itu telah diurapi. Pengurapannya di mana? Pengurapannya di Markus 1 ayat ke-9. Beda dengan Isa Al-Masih. Isa Al-Masih itu urapan katanya cuma diusap-usap. Apanya yang diusap? Iya, udah jangan dulu dibedakan aja Isa dan Yesus dulu. Nah, ketika Anda membedakan Isa dan Yesus, lalu saya akan mengkomparasi dengan Quran Anda. Balik lagi, ketika Anda katakan Quran itu kekal dan ada di dalam diri Allah SWT, saya mau bertanya nih, Quran yang datang kepada Muhammad, yang diberikan kepada Jibril, apakah itu ciptaan atau bukan? Astaga, dari tadi. Itu kalimat Allah, perkataan Allah, firman Allah itu kekal. Kekal. Berarti ketika dia dibawa oleh Jibril dari Baitul Isa kepada Muhammad, dia telah keluar daripada alam SWT. Benar? Apanya? Firman itu, kalimat itu, kalimat. Saya di sini konsen sama kalimat ya. Kalau ketika firman itu dibawa oleh Jibril, ketika kalimat itu dibawa oleh Jibril kepada Muhammad, apakah dia di luar daripada Allah SWT atau dia di dalam Allah SWT? Tidak di luar tuh. Karena kayak gini. Kalau tidak di luar, berarti Allah SWT yang dibawa kepada Jibril. Enggak, begini. Karena namanya kalimat. Gimana sih? Kalimat gini. Siapa yang dibawa Jibril nih? Itu dulu. Kalimatnya Allah, perkataannya Allah. Ya. Perkataan Allah dibawa sama Jibril. Berarti anggap saya Tuhan. Nah. Jibril beritakan ke Muhammad bahwa nggak boleh berzina. Siap datang ke sana. Muhammad kata Tuhan kayak gini. Apakah nggak bisa gitu? Apakah saya akan harus turun atau enggak? Logikanya kan seperti itu. Yang dibawa Jibril itu apa? Nafsinya Quran. Perkataan. Napasnya Quran. Nafsinya Quran. Napas itu kekal apa enggak? Yang dibawa Jibril ya? Yang dibawa Jibril. Nafsi itu diri sendiri. Kalau pengertian harfiahnya. Tahu enggak? Perkataan itu bukan diri sendiri. Itu tahu enggak? Perkataan bukan diri sendiri. Perkataan maksudnya perkataan itu bukan diri yang dibawa. Gimana sih? Kalamullah itu bukan diri Allah SWT. Ya astaga, kalamullah itu perkataan Allah itu sendiri dia. Allah yang berkata gitu loh. Allah berkata itu sifat atau bukan? Sifat. Yang tidak Jadi gini. Oke. Saya tahu sudah jalan-jalan kita main di sifat ya. Oke ya. Gini sifat Allah ada yang namanya berdiri sendiri, benar? Yang berdiri sendiri seperti apa? Kamu anulah. Kamu gini cara mainmu ya. Sifat Allah yang namanya berdiri sendiri, benar nggak? Nafsikan saya bilang harfiahnya itu adalah diri sendiri, ya kan? Jadi kamu bilang apakah nafsinya itu yang dibawa loh? Kenapa harus nafsi yang dibawa kalau itu adalah perkataan? Seperti kamu berkata tadi, bilangi si Basma, kamu tidak boleh gitu. Saya datang ke sana, apakah saya bawa kamu? Tidak harus bawa kamu kan? Saya cuma harus bawa perkataan itu kan? Kalam Allah itu adalah sifat menurut Anda tadi ya? Bagian dari situ. Bagian dari situ.
ada satu sifat Allah yang berdiri sendiri. Pernah dengar gak? Qiyamuhu binafisi. Qiyamuhu binafisi menjadi sifat wajib Allah selanjutnya. Memiliki arti berdiri sendiri. Betul? Ya, mau apa? Di mana ayatnya? Di mana dalilnya? Dalilnya ada di Al-Ankabut ayat 6. Ini banyak duren ini kayak gini ya. Oh iya sudah. Oh enggak, ada muter sini, ngeles sono, ngeles sini ya kan? Tanpa dalil, ada yang tanpa dalil. Loh, kayak gini. Ya, Kan saya tanya tadi, udah. Sekarang gini, lo bilang kalam Allah, lo bilang kalam Allah itu adalah sifat. Dia ada di dalam diri Allah, benar kan? Nah, sekarang gue ikutin aturan lo. Ketika lo bilang sifat, ada yang namanya qiyamuhu binafisi. Yaitu sifatnya berdiri sendiri. Bener gak? Terus gimana? Dikatakan sesungguhnya Allah Maha Kaya tidak memerlukan sesuatu dari alam semesta. Benar? Oke. Dalilnya mana? Al-Ankabut ayat 6. Keluarkan. Ya. Anda ketik di Google sifat-sifat Allah aja, 20 sifat Allah. Susah amat sih. Betul gak? Ada qiyamuhu binafisi bukan? Iya. Berdiri terus gimana sih? Ya. Pertanyaannya, itu ada 20 sifat. Jika sifat berdiri sendiri itu ditegakkan, maka sifat-sifatnya yang lainnya juga akan ditegakkan. Sifat itu kan tidak keluar dari Allah sendiri. Oke, ketika Anda bilang sifat tidak keluar daripada Allah sendiri, iya. Yang dibawa Jibril itu sifatnya Allah. Yang dibawa Jibril itu adalah salah satu sifat Allah. Sifat Allah apa yang dibawa Jibril? Yaitu kalamullah. Benar gak? Saya kasih kamu secara sederhana. Saya ini saya tangkap secara sederhana Anda saya tangkap nih kan. Apakah harus dibawa? Ketika dibawa Jibril, sifat Allah dibawa Jibril, berarti sifat yang berdiri sendiri ini gugur dong. Karena dia tetap membutuhkan Jibril untuk membawa. Kan Jibril sebagai utusan yang diciptakannya. Gimana sih? Iya, tetapi di sini dikatakan ya, qiyamuhu binafisi, sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari alam semesta. Apakah Jibril itu bagian daripada alam semesta apa bukan? Tapi bagian dari utusan yang diciptakan untuk sebagai utusan. Dia dari alam semesta apa bukan Jibril? Dia menciptakan Jibril untuk menjadi utusan. Ya. Ya kan? Tetapi jobdisnya dia adalah utusan. Tetapi pembawa. Sifat daripada qiyamuhu binafisi alias berdiri sendiri itu dikatakan dalilnya sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kaya tidak memerlukan sesuatu dari alam semesta, tetapi dia membutuhkan Jibril untuk menyampaikan firman-Nya. Berarti sifat Allah itu karena dia adalah tugasnya Jibril. Kok nggak ngerti, nggak mudeng di situ? Malaikat diciptakan sebagai utusan. Tapi kan dengerin ya, di sini dikatakan salah satu dalilnya dikatakan sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kaya tidak memerlukan sesuatu. Tetapi dia memerlukan Jibril untuk menyampaikan firman-Nya. Berarti sifat Allah itu gagal. Tambahan kamu tetapi menggunakan Jibril sebagai ini. Nah, mana sekarang Al-Ankabut, coba dibuka Al-Ankabut ayat 6 dikatakan apa? Allah SWT tidak membutuhkan segala sesuatu. Benar? Dari alam semesta, tetapi karena dia membutuhkan Jibril untuk menyampaikan firman-Nya, berarti sifat daripada bina qiyamisu itu sudah gagal. Enggak gagal bosku. Iya, karena yang dibawa Jibril ini adalah perkataan yang seperti saya sebutkan tadi. Tapi kan di situ dikatakan Allah tidak memerlukan segala sesuatu alam semesta. Iya, segala sesuatu apa? Karena dia sudah menciptakan penciptaan.
Penciptaan Jibril lebih dulu daripada alam semesta. Ingat ya. Jadi Jibril itu bukan termasuk alam semesta. Jibril Bukan itu yang makhluk, diciptakan. makhluk ciptaan. Bukan yang diciptakan. Diciptakan dong. Ya, berarti Anda butuh ciptaan untuk menyampaikan dong. Berarti dia tidak bisa berdiri sendiri. Karena dong. sudah menciptakan Jibril Tidak bisa berdiri sendiri dong. Kenapa bilang? Itu kuasa Allah menyuruh. Kenapa Anda bilang seperti itu? Kalau saya ini sama saya akan balik. Al-Ankabut jelas ayat 6. Iya. Al-Ankabut jelas ayat 6. Saya mau tanya balik tidak juga. Memerlukan segala sesuatu. Saya tanya balik juga. Kenapa tidak Yesus memerlukan segala sesuatu? Kenapa Yesus ya menjadi petugas Allah lah ibaratnya? Kenapa? Kan sama aja. Untuk apa untuk apa Allah menciptakan Yesus sebagai manusia? Untuk apa menciptakan dia Kristen? Di dalam Kristen manusia tidak bisa mencari keselamatannya sendiri. Harus Tuhan sendirilah yang menyelamatkan. Beda. Terus? Harus dia yang turun tangan sendiri untuk menyelamatkan manusia. Kenapa dia harus menjadi manusia? Apakah dia tidak bisa Karena manusia lah. Karena dia menyelamatkan manusia, bukan dia menyelamatkan binatang atau tumbuh-tumbuhan. Tidak logis. Kalau dia berkuasa, dia bisa cabut nyawanya yang membunuh Yesus. Kalau dia berkuasa, satu ya, ketetapan Allah di dalam Kristus. Jika dia sudah menetapkan, maka dia tidak bisa menarik, dia tidak bisa menansak dan memansuk. Yang menetapkan nubuat itu apakah itu bukan nubuatan? Itu bukan nubuatan. Jadi penyalipan Yesus adalah bukan nubuatan. Kejadian, Anda harus lihat dulu di Kejadian itu dikatakan jika engkau memakan buah dari pengetahuan baik dan buruk, maka engkau akan mati. Pertama, saya tanya dulu. Ya apa enggak? Apa? Yesus itu bukan penyalipan Yesus itu dan kematian kebangkitan Yesus itu apakah bukan sebuah nubuatan? Itu adalah ketetapan. Bukan nubuatan. Para nabi melihat, bukan nubuatan, enggak? Bukan nubuatan, enggak? Anda tahu nubuatan enggak? Nubuatan, ya itu dari nabi-nabi. Ya, silakan Anda jelaskan dulu nubuatan. Silakan Anda jelaskan dulu nubuatan, baru Anda bicara. Nubuatan itu adalah semacam intuisi nabi-nabi yang terdahulu yang akan terjadi di masa depan. Nubuatan itu adalah penglihatan. Iya, intuisi untuk terjadi masa depan. Ya, ketika Nabi bernubuat berarti dia melihat ke depan. Ke depan. Pertanyaannya, itu nubuatan bukan ketetapan, beda ya. Tapi selalu dikatakan inilah Mesias yang dinubuatkan oleh nabi-nabi terdahulu. Berarti nabi-nabi yang terdahulu itu telah melihat ke depan, bukan menetapkan. Iya. Anda salah lagi. Enggak. Enggak salah. Selalu saya bilang inilah untuk menggenapi. Ingat kata menggenapi. Menggenapi apa? Menggenapi dari ketetapan nubuatan yang awal, bukan? Iya, karena berarti nubuatan itu adalah ketetapan. Kan harus digenapi. Itu adalah penglihatan. Tahu, tapi kan harus digenapi. Makanya Yesus digantung dan disalib. Gini, gua ajarin secara singkat ya. Di Kejadian 3 dikatakan ketika manusia jatuh dalam dosa, dikatakan apa? Engkau akan mati pada hari engkau memakan buah pengetahuan baik dan buruk. Terus ya, ketika itu Hawa dicobai oleh si setan, si ular itu. Ya, dia makanlah buah itu. Ketika dia makan, diberikannya kepada Adam. Seharusnya apa yang terjadi? Dia mati dong, benar gak? Secara rohani dan juga secara jasmani. Benar dong? Kok bisa? Tetapi, loh kan udah ditetapkan. Lo makan, lo mati. Oh, itu jangan Anda bilang kok bisa. Begitu ya kitab. Oh, iya dong. Saya kira makanya saya bilang kok mati. Tetapi di sebelumnya, di Kejadian 2 dikatakan apa? Tuhan sudah menetapkan beranak cuculah. Berarti ada dua ketetapan nih. Berarti ada dua kontradiksi dong.
Bukan Karena dua dia kontradiksi. mati. Ada dua ketetapan. Kontradiksi. Berarti Tuhan punya standar ganda. Bukan Sebuah standar. Iya. Pertama dia bilang A beranak cucu. Ya terus? Ditetapkan manusia ditetapkan untuk beranak cucu. Ya benar. Tapi Tuhan juga mengatakan lu jangan makan buah ini. Lu makan buah ini. Berarti mati. Plimplang. Oh, plimplat. Iya, plimplang karena dia tidak matikan Hawa dan Adam pada saat habis memakan itu. Plimplang kan namanya. Dia tidak mematikan karena apa? Karena telah apa? dikorbankan di Taman Eden. Tapi Darah binatang itu untuk menebus sementara nyawa daripada Adam dan Hawa. Berarti bukan nyawa dia dan nyawa binatang yang harusnya dikorbankan. Iya. ya Harus kan? dong. Harus. Ya, terus kenapa Yesus yang mengorbankan darah? Ketika darah binatang itu istilahnya menebus sementara nyawa atau dosa daripada Adam dan Hawa. Iya. Itu sementara. Sedangkan Tuhan ingin manusia hidup kekal. Jadi bagaimana nih? Harus dia sendiri yang turun tangan. Harus dia sendiri yang mengambil rupa manusia. Harus dia sendiri yang menebus dosa umat manusia. Adam ke bawah ke bumi itu kekal tak? Kagak loh. Ya terus kekekalannya di mana? Karena sudah ditebus. Jadi sudah sampai di situ. Adam dan Hawa kan dibuang, kok kekal sih? Iya, karena katanya kan gara-gara tebusan itu kan jadi kekal. Pada saat nanti kebangkitan, kan di Wahyu dikatakan, aku akan memberikan hidup yang kekal bagi yang percaya. Di tata domba dan tata Allah akan keluar air kehidupan. Terus? Yang artinya manusia pada saat pada saat terakhir itu akan mendapatkan hidup yang kekal. Ya. Beda. Kalau sama Islam beda. Bedanya di mana? Bedanya Adam sudah bertobat, diterima tobatnya, tapi tetap dibuang ke bumi. Sudah bertobat. Itu hukuman, tidak ada bertobatan.